Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu. Di Indonesia banyak sekali terdapat tanaman yang berguna sebagai obat-obatan maupun sebagai bumbu masakan, seperti kencur, kunyit, dan jahe. Kencur merupakan tanaman obat. Kencur memiliki banyak manfaat seperti mengobati penyakit influenza, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kemudian adalah kunyit. Kunyit merupakan jenis tanaman rempah atau obat-obatan. Kunyit biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bumbu masakan. Selain itu, kunyit juga mampu untuk mengobati berbagai jenis penyakit. Berikutnya adalah jahe. Jahe merupakan tanaman yang tumbuh baik di negara kita. Jahe merupakan tanaman rempah-rempah yang dijadikan sebagai bumbu masakan, pemberi aroma dan rasa pada makanan. Jahe juga bermanfaat dalam mengobati batuk serta menurunkan demam atau panas dalam. Ketika kamu menanam tanaman jahe, kencur, ataupun kunyit, kamu sudah menerapkan cara mencintai tumbuhan. Nah, ibu akan memberitahukan kamu bagaimana cara mencintai hewan. Yang pertama, membersihkan tempat tinggalnya. Yang kedua, memberikannya makan dan minum. Dan yang ketiga, mengobatinya jika sakit. Baiklah, selanjutnya bagaimana cara kita mencintai tumbuhan? Cara yang pertama adalah menyiram tanaman. Yang kedua, kamu harus rajin memberi pupuk. Dan yang ketiga, jangan lupa letakkan di bawah sinar matahari agar tanaman bisa berfotosintesis. Berikut ini adalah dampak yang ditimbulkan jika kita tidak mencintai lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah gambar hutan gundul. Apa penyebab hal di atas? Hutan gundul disebabkan oleh penebangan hutan secara liar. Dampaknya bagi lingkungan menjadi tidak asri. Dampaknya bagi masyarakat tidak bisa mendapatkan oksigen yang banyak. Saranmu adalah melakukan penghijauan dan tidak menebang pohon secara liar. Selanjutnya adalah bencana alam banjir. Banjir disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan sehingga selokan meluap ketika air hujan turun deras. Apa dampaknya bagi lingkungan? Lingkungan menjadi kotor dan dapat menimbulkan penyakit. Apa dampaknya bagi masyarakat? Masyarakat akan kesulitan dalam membersihkan rumahnya dan terkena penyakit. Bagaimana saran kita agar hal ini tidak terjadi? Kita harus membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Selanjutnya adalah bencana alam tanah longsor. Tanah longsor dapat terjadi jika ada penebangan hutan karena tidak ada lagi akar pohon yang menahan tanah agar tidak jatuh ke bawah. Biasanya pohon-pohon tersebut letaknya di tepi-tepi jurang. Dampak yang ditimbulkan dari tanah longsor adalah jika rumah-rumah warga ada di bawah, maka rumah warga bisa terkena kerusakan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Kita harus melakukan penghijauan, menanam pohon sebanyak-banyaknya agar menahan tanah sehingga tidak terjadi longsor. Nah, anak-anak ibu, untuk mencegah terjadinya bencana alam tadi, maka kita harus mencintai lingkungan seperti melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua adalah bergotong royong bersama warga membersihkan lingkungan. Selanjutnya adalah kamu harus membuang sampah pada tempatnya. Baiklah anak-anak ibu, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3 pembelajaran 3, 4, dan 5.